Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila tariqil qayyim wa faqqahana ala dinil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن له على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita semua, sehingga telah dapat berhadir di rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada seluruh ahli dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Keramat dan ketaziman guru kita bersama Abu Imam Masjid dan kepada seluruh badan kemakmuran masjid yang sangat kita cintai ini. Pula yang kami hormati kepada seluruh guru-guru kami dan kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, marilah sambil kita berniat iktikaf, kita mempergunakan sejenak waktu untuk merenungi dan mengulang kaji serta menghayati tentang ciptaan Allah dan nikmat Allah yang senantiasa Allah karuniakan kepada makhluknya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita maklumi, dalam penciptaan manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu keistimewaan kepada makhluk yang bernama manusia. Kita sebagai manusia perlu untuk kembali sadar bahwa di antara makhluk Allah, banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, akan tetapi Allah lebihkan, Allah sempurnakan penciptaannya di dalam diri manusia. Jika Allah menciptakan hayawan,
Akan tetapi Allah bekali hayawan dengan syahwat, sehingga di dalam keseharian hayawan hanya mengutamakan kebutuhan jasmaninya semata. Kebutuhan rohani tidak pernah mereka pikirkan karena bukan kewajiban untuk mereka. Jika Allah ciptakan malaikat, namun Allah karuniakan kepada malaikat nikmat yang bernama akal, maka pantas dalam sepanjang kehidupan malaikat hanya tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadun mukramun la ya'sunallah ma amarahu. Pula Allah menciptakan syaitan. Di dalam diri syaitan Allah karuniakan nafsu, sehingga di dalam sepanjang hidupnya syaitan ia selalu mengumbarkan hawa nafsu. Ia selalu menciptakan permusuhan. Akan tetapi Allah lengkapi semua yang ada pada malaikat, ada pada hayawan, ada pada syaitan. Allah lengkapi di dalam diri manusia. Oleh karena itu, maka hidup manusia lebih dinamis. Allah bekali manusia dengan tubuh yang begitu indah, dan Allah lengkapi dengan perangkat lunak, akal, rasa dan karsa ditanam oleh Allah di dalam tubuh manusia. Maka oleh karena demikian, pantas Allah memberitahu kepada para malaikat manusia ini sebagai khalifah di permukaan bumi. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dan hal tersebut Allah gambarkan di dalam firman-Nya surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul kami ciptakan manusia di dalam sebagus-bagus bentuk. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita semua untuk berdaya bangkit semangat hidup ini, bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Jangan pernah kalah kita dengan hayawan, pula jangan pernah kalah kita dengan syaitan. Dan juga manusia tidak akan kalah dengan para malaikat. Kenapa? Hidup manusia berada di antara tarikan hawa nafsu, akal sehat, dan syahwat. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam persoalan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari untuk kita manusia dan memperingatkan untuk menjaga habitatnya manusia. Arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuzalluha arba'atu asya'a. Ada 4 permata sebagai jati diri manusia yang Allah tanamkan di dalam diri manusia itu sendiri. Akan tetapi 4 permata indah tersebut ada bahayanya oleh 4 perkara yang lain. Permata yang pertama, akal. Akal sehat yang diberikan kepada manusia. Yang kedua, ad-din, agama.
Yang ketiga al-haya, rasa malu. Yang keempat al-amalus salih. 4 permata indah sebagai jati diri manusia yang bila mana siapapun sanggup menjaga dan memelihara 4 permata ini, insya Allah manusia akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dunia dan akhiratnya. Akal sehat yang Allah titipkan kepada manusia bisa membawa manusia kepada derajat malaikat, bahkan lebih tinggi dari itu, karena tunduk dan patuhnya manusia kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nasaihul Ibad geputuri akal sehat bak bertanya dah akal. Jauharun ruhaniyun khalaqahu Allah fi jismi bani Adam yufassilu bihi bainal haq wal batil. Dah akal sehat yang nak bak tanya manusia, permata indah yang Allah tanam di dalam diri manusia, serta ia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nyan akal sehat. Di taat talo katanya manusia untuk membela kebenaran, sadarlah tanya bahwa tanya telah memihak kepada syaitan. Nafsu telah memenangkan tanya. Di saat tanya haid dah hindari daripada maksiat, berbuat maksiat kepada Allah, ketahuilah di saat itu kita telah dikalahkan dan telah hilang jati diri yang Allah tanam di dalam diri kedanya. Karena akal adalah yang dapat membedakan antara hak dengan yang batil. Di saat batil tidak nampak lagi dalam hati manusia, maka manusia telah hilang jati dirinya. Kilauan permata di dalam diri manusia yang Allah ciptakan tidak sanggup ia jaga. Permatanya sudah kotor. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian permata yang kedua adalah ad-din, agama. Agama sebagai patron, sebagai pedoman dasar tempat bertumpunya akal sehat. Akal sehatnya yang tak cocok dengan aturan agama. Nyan kai bedah permata, kai bedah agama bak manusia. Bila akal manusia bisa menerima aturan agama, maka dalam setiap lini kehidupan, siapapun posisi gedanyo, baik posisi gedanyo sebagai pedagang, posisi gedanyo sebagai petani, posisi gedanyo sebagai siapapun, namanya manusia harus iringkan akal sehat, bisa menerima agama. Dan agama yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah menjadi kado yang terbaik untuk manusia. Kemudian permata yang ketiga al-haya, rasa malu. Menyo agama kagot, akai kamu fungsi, dikembangkan oleh agama, timbul dalam diri manusia rasa malu. Namale kaji ukur katanya namale Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nubuga dah yang ngekun male na dua macam, dua tingkatan male. Yang pertama hayaun nafsiyun, yang kedua hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun semua manusia memiliki itu. Semua manusia malu bertelanjang di hadapan ramai. Kenapa? Karena alasannya malu. Itu hayaun nafsiyun. Akan tetapi yang Allah tuntut kepada manusia bukan itu, yaitu malu, rasa malu yang kedua, hayaun imaniyun.
male yang nisbah kepada imani. Definisinya ayyamna al-mu'min anil ma'asi ilallah. Ketika seorang mukmin sanggup mencegah diri daripada melakukan maksiat kepada Allah, khaufan min Allah, karena takut ia kepada Allah, itulah rasa malu yang dituntut oleh Allah kepada manusia. Menyohayaun nafsiyun yang adalah bawaan. Lagi rezeki lebih keledanya oleh Allah na dua tingkat. Yang pertama rezeki madmun, yang kedua rezeki maksud. Rezeki madmun ada tengah koma urang, nah rezeki madmunnya. Tapi yang perlu usaha, wujud usaha pak manusia sehingga berpahala dengan usahanya adalah rezeki maksud. Begitu juga rasa malu. Rasa malu yang diminta oleh Allah kepada diri kita manusia adalah ayyamna al-mu'min anil ma'asi khaufan min Allah. Berhadapan kita dengan sebuah kemaksiatan, berhadapan kita dengan sebuah aturan yang melanggar dengan agama Allah, di saat itu kita sanggup untuk menghindarinya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu tersebut yang dikatakan sebagai permata indah berkilau di dalam diri manusia. Kemudian yang keempat, permata dalam diri manusia adalah amal yang saleh. Maka pelepoh perkaranya. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang kelih rasa maleh, watekana maleh bohnya timohlah manusia cinta kepada berbuat amal yang saleh, cinta melakukan salat, cinta membangunan masjid, cinta melaksanakan hal-hal yang sunnah. Akan tetapi Allah nyatakan ada bahaya dalam empat permata tersebut. Fal ghadabu yuzilul aqla. Sifat amarah itu dapat menghilangkan akal sehat. Kok lu kalau urang punya guputurut bengi, guputurut amarah yang gak ada hati sehat. Wapluh manyam bayi jelame kemana ni detik bengi kan perut kali. Rugo gadah akal sehat urang bengi. Yang kejit bengi hanya guputurut. Dalam ilmu tasawuf bukan. Punya berat kat bengi baik atas lawan tak maju. Tapi hajit ikejih baik ya tak. Tapi tahu. Kemudian tatung itu mayang. Wudu itu adalah obat yang mujarab untuk amarah. Kenapa? Karena amarah bara api yang dilayu oleh syaitan baati manusia. Bila manusia watai kabrat kat bengi, dia kedai bak pulah saja. Bedah tung itu mayang. Ciil ke reda bengi. Pakau karena taat bengihnya nyantang dia tu hungo status manusia. Maka dipegang di Rasul, fal ghadabu yuzilul aqla. Ghadab dapat menghilangkan akal sehat. Yang kedua, bahaya. Wal hasadu yuzilud dina. Hasad, iri hati, nyo gadah agama. Ba urang yang na iri hati nyo haim selamat agama. Ibadah ke iri hati, hanjitem tenang, wate dakalan urang mukmin tenang, ai tenang ni dia. Dan hanjitem susah, wate tadenga urang mukmin ka susah, itanya orang susah dah. Nyan tanda na penyakit raya lama te katanya. Agama katanya ubud. Kemudian yang kedua, wat tama'u yuzilul haya'a. Tamak, sifat rakus nyo dapat menghilangkan rasa malu. Selanjutnya, wal ghibatu yuzilul amala salih. Ghibah, suka menggunjing, itu dapat menghilangkan amal yang saleh. Kenapa? Orang yang amal saleh ngetem bubut tapi lupa dok ngetem. Lu pegah lang kitab amal salehnya ngijuk orang lupa, kada amal saleh. Makanya kriteria yang perlu katanya bangkit dalam udip katanya untuk terjaga permata, insya Allah
kita akan diberikan ketenangan dalam hidup dunia oleh Allah, dan juga akan diberi kebahagiaan di saat kita menghadap Allah di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat khatib paparkan. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan terima kasih di atas perhatian. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghayru mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dabil bainana wa bainahum bil khairat, waghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah wa la zikrullahi akbar wallahu a'lam.